Desa Pasir Ringit, yang terletak jauh di pegunungan, dikenal sebagai desa yang damai dengan udara sejuk dan pemandangan yang indah. Namun, desa ini memiliki satu tempat yang selalu menimbulkan rasa takut bagi penduduknya. Jembatan tua di pinggir desa, yang menghubungkan Pasir Ringit dengan desa tetangga di seberang hutan. Jembatan itu sudah tua, dibangun ratusan tahun lalu ketika jalur hutan masih digunakan untuk perdagangan antar desa. Namun, seiring berjalannya waktu, jalan-jalan baru dibangun dan jembatan itu tak lagi digunakan. Penduduk desa hanya melewati jembatan tersebut dalam keadaan darurat. Kabar burung tentang adanya sosok penunggu jembatan yang sering menampakkan diri di malam hari semakin membuat orang-orang enggan mendekat. Kisah mistis tentang penunggu jembatan itu diceritakan turun-temurun. Menurut legenda, ada seorang wanita yang sering terlihat berdiri di tepi jembatan pada tengah malam, meminta tumpangan kepada siapapun yang lewat. Bagi mereka yang nekat menolak atau tak memperhatikan, kisah-kisah mengerikan tentang kemalangan menanti. Penduduk percaya bahwa arwah wanita itu adalah korban kecelakaan yang terjadi puluhan tahun lalu. Seorang istri yang kehilangan suaminya di jembatan itu dan kemudian tewas dalam kecelakaan di tempat yang sama. Kisah itu memang menjadi rahasia umum di desa, namun tidak semua penduduk percaya. Sebagian besar menganggapnya hanya sebagai mitos untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain di jembatan yang sudah usang dan berbahaya. Namun, malam Jumat Kliwon, segalanya berubah. Malam itu, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi di jembatan tua. Seorang pengendara motor, Budi, yang bekerja sebagai kurir antar desa, terjatuh dari jembatan setelah motornya tiba-tiba kehilangan kendali. Penduduk menemukan tubuhnya di sungai yang mengalir deras di bawah jembatan. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah ketika beberapa saksi mengatakan mereka melihat Budi melambai-lambaikan tangan sebelum terjatuh, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. "Kamu lihat itu, kan? Dia seperti sedang bicara sama seseorang di jembatan," kata Samin, salah satu penduduk yang pertama kali menemukan Budi. Wajahnya pucat pasi, dan dia gemetaran. "Siapa yang dia ajak bicara?" "Tidak ada siapapun di sana, Sam," ujar Pak Mardi, pemilik warung yang menjadi tempat berkumpul para penduduk malam itu. Meski begitu, suaranya terdengar ragu. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan cerita lama tentang penunggu jembatan. Penduduk semakin takut untuk melewati jembatan itu, bahkan di siang hari sekalipun. Mereka percaya bahwa sosok penunggu jembatan kini semakin aktif dan mulai menuntut korban baru. Beberapa hari setelah kecelakaan Budi, sebuah kelompok penyelidik paranormal datang ke desa Pasir Ringit. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Wira, seorang paranormal terkenal yang sering diundang untuk menginvestigasi tempat-tempat angker. Bersama timnya yang terdiri dari Nina, ahli medium, Dedi, seorang fotografer, dan Joko, teknisi peralatan supernatural, mereka memutuskan untuk menyelidiki jembatan tua tersebut. Kedatangan kelompok ini disambut dengan rasa penasaran sekaligus ketakutan oleh penduduk desa. Mereka berharap Wira dan timnya bisa mengungkap misteri yang telah lama menghantui jembatan itu, sekaligus menghentikan teror yang kini semakin nyata. "Jembatan ini memang menyimpan energi negatif yang sangat kuat," kata Wira setelah mengamati jembatan tua itu dari kejauhan. "Ada sesuatu yang tidak wajar di sini." Nina, yang memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata, merasakan hal yang sama. "Aku merasakan kehadiran sosok perempuan di sini. Dia tampak marah dan penuh dendam." Mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan malam itu juga. Dengan peralatan yang sudah disiapkan, termasuk kamera inframerah dan alat pendeteksi energi, mereka memasang alat-alat di sekitar jembatan dan memulai ritual komunikasi dengan dunia gaib. Malam semakin larut, dan udara di sekitar jembatan semakin dingin. Kelompok penyelidik memasang kamera di beberapa sudut, berharap bisa menangkap penampakan yang selama ini dikisahkan oleh penduduk. Saat waktu menunjukkan pukul tengah malam, suasana di sekitar jembatan mulai berubah. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, dan keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu. Nina yang tengah duduk bersila di dekat ujung jembatan, tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia membuka mata,
menatap ke arah seberang jembatan dengan tatapan kosong. "Dia ada di sana," bisik Nina dengan suara bergetar. "Dia melihat kita." Semua anggota tim segera memfokuskan perhatian mereka ke arah yang ditunjukkan Nina. Dedi, yang memegang kamera, mencoba menangkap gambar di seberang jembatan. Pada layar kamera, terlihat bayangan samar seorang wanita berdiri diam, mengenakan pakaian putih panjang, rambutnya terurai, dan wajahnya tersembunyi di balik rambutnya. "Astaga, apa itu?" desis Joko, menatap layar kamera dengan ngeri. Bayangan itu semakin jelas, dan kemudian mulai bergerak perlahan ke arah mereka. Namun, gerakannya tidak seperti manusia biasa. Sosok itu seperti melayang, seolah-olah tidak menyentuh tanah. Wira mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan ritualnya, berharap bisa berkomunikasi dengan sosok itu. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanya Wira dengan suara tegas. Namun, alih-alih menjawab, sosok itu terus mendekat. Dan saat jaraknya semakin dekat, suara benda jatuh terdengar dari jembatan, suara logam yang bergemerincing di tanah. Wira melihat ke arah suara itu dan terkejut menemukan beberapa koin tua yang berguling ke arahnya. "Koin-koin ini, mereka jatuh dari mana?" tanya Wira pada dirinya sendiri, sementara suasana semakin mencekam. Sosok wanita itu kini sudah berada tepat di depan mereka. Nina tiba-tiba merasakan dada sesak, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Ia berteriak, terjatuh ke tanah, sementara yang lain berusaha membantunya. "Dia tidak ingin kita ada di sini," teriak Nina dengan suara tercekik. Saat itu juga, angin kembali berhembus kencang, dan sosok wanita itu menghilang, meninggalkan kelompok penyelidik dalam kepanikan. Mereka memutuskan untuk menghentikan penyelidikan malam itu, namun teror sebenarnya baru saja dimulai. Setelah malam itu, keadaan di desa semakin memburuk. Penduduk yang tinggal dekat dengan jembatan mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Mereka mendengar suara gemerincing koin di malam hari, dan beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat sosok wanita yang meminta tumpangan di tepi jalan, tepat sebelum mereka mengalami kecelakaan atau hal-hal buruk lainnya. Di warung kopi tempat penduduk sering berkumpul, cerita tentang jembatan tua semakin sering dibahas. Beberapa orang mengaku pernah ditampakkan oleh sosok wanita penunggu jembatan itu, namun tidak ada yang berani mengaku terang-terangan. "Sudah saatnya kita lakukan sesuatu. Ini bukan cuma cerita lama lagi, penunggu jembatan itu benar-benar nyata," kata Pak Mardi dengan nada serius. "Kita harus memanggil dukun untuk menghentikan teror ini." Namun, sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, kelompok penyelidik kembali ke jembatan. Wira merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, dan dia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di jembatan itu. Wira dan timnya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah jembatan itu. Mereka mengunjungi arsip desa dan berbicara dengan penduduk yang lebih tua, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka menemukan cerita lama yang sudah hampir terlupakan. Dulu, sebelum jembatan itu dibangun, ada seorang wanita muda bernama Sari yang tinggal di desa. Sari adalah istri dari seorang pedagang yang sering bepergian keluar desa untuk berdagang. Suatu hari, sang suami tidak pernah kembali dari perjalanannya, meninggalkan Sari dalam kesedihan yang mendalam. Sari sering terlihat berjalan sendirian di jembatan, menunggu suaminya pulang. Hingga suatu malam, Sari ditemukan tewas di bawah jembatan. Banyak yang percaya bahwa dia bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa kehilangan. Namun, beberapa penduduk percaya ada hal lain yang lebih kelam dari sekadar kisah bunuh diri. Mereka menduga bahwa Sari sebenarnya dibunuh, meskipun tidak ada bukti yang mendukung dugaan tersebut. Sejak kematian Sari, penduduk mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar jembatan. Suara-suara misterius, benda-benda yang jatuh, dan penampakan sosok wanita yang meminta tumpangan mulai menjadi bagian dari cerita horor yang diwariskan turun-temurun di desa Pasir Ringit. Wira merasa bahwa penemuan ini adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Arwah Sari sepertinya belum tenang," gumam Wira,
sambil menatap foto jembatan tua yang diambil oleh timnya. Dia masih mencari keadilan atas kematian tragisnya. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mereka menenangkan arwah Sari? Wira tahu bahwa hanya berkomunikasi dengan arwah Sari tidak akan cukup. Mereka harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Wira dan timnya memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di jembatan itu pada malam berikutnya, berharap dapat berkomunikasi langsung dengan Sari dan menemukan cara untuk membebaskannya dari penderitaannya. Mereka menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati, mulai dari persembahan hingga mantra-mantra yang diharapkan dapat membuka jalur komunikasi dengan dunia arwah. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang samar, tim Wira kembali ke jembatan tua. Udara di sekitar mereka terasa dingin dan berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Wira berdiri di tengah jembatan, sementara Nina dan Joko memasang lingkaran pelindung di sekitar mereka menggunakan lilin dan dupa. "Nina, kamu siap?" tanya Wira dengan suara rendah. Nina mengangguk. "Aku bisa merasakannya. Dia dekat." Wira mulai melantunkan mantra pemanggilan, suaranya bergema di tengah keheningan malam. Perlahan, kabut tipis mulai menyelimuti jembatan, dan suhu semakin turun. Tiba-tiba, dari arah ujung jembatan, sosok wanita itu muncul. Rambut panjangnya terurai menutupi wajahnya, dan gaun putih yang lusuh berkibar lembut di bawah angin malam. Bisik Nina, matanya terbelalak melihat penampakan itu. "Sari, kami di sini untuk membantumu. Apa yang kau inginkan? Mengapa kau terus menghantui jembatan ini?" Namun, sosok Sari tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya yang pucat dan menunjuk ke arah sungai di bawah jembatan. Suara gemerincing koin terdengar lagi, membuat bulu kuduk tim Wira meremang. Lalu, tanpa peringatan, Sari menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam kebingungan. "Apa yang dia tunjuk?" tanya Joko dengan suara bergetar. "Ada apa di sungai itu?" Wira berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku rasa, dia ingin kita menemukan sesuatu di sana. Mungkin ada petunjuk tentang kematiannya." Pagi harinya, tim Wira, dibantu oleh penduduk desa, mulai mencari di sekitar sungai tempat Sari menunjuk semalam. Mereka menyisir setiap sudut, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Sari. Setelah berjam-jam pencarian, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah peti tua yang terkubur di dasar sungai. Peti itu dipenuhi koin-koin kuno, seperti yang sering terdengar bergemerincing di jembatan setiap malam. Ini mungkin alasan Sari dibunuh," kata Wira, matanya penuh ketakutan. "Seseorang pasti menginginkan harta ini dan membunuhnya untuk mendapatkannya." Ternyata, suami Sari bukan hanya seorang pedagang biasa. Dia juga seorang pemburu harta karun, dan peti koin ini adalah bagian dari rampasannya. Ketika dia menghilang, banyak orang yang mencari harta itu, termasuk seseorang yang diduga membunuh Sari untuk mendapatkannya. Penduduk desa terkejut mengetahui bahwa di balik legenda horor jembatan tua, ada kisah kelam tentang keserakahan dan pengkhianatan. Setelah menemukan peti harta tersebut, Wira berpikir bahwa Sari mungkin akhirnya akan tenang. Namun, itu hanya awal dari teror yang lebih besar. Sejak malam itu, penampakan Sari menjadi semakin sering, dan penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat Sari membawa koin-koin kuno dan memanggil mereka untuk menemuinya di jembatan. Penduduk mulai ketakutan dan merasa bahwa arwah Sari bukan hanya mencari keadilan, tapi juga ingin membalaskan dendamnya. Teror semakin intens ketika salah satu penduduk, Pak Rahmat, tiba-tiba jatuh sakit setelah bermimpi bertemu Sari di jembatan. Ia bercerita bahwa dalam mimpinya, Sari memintanya mengembalikan sesuatu yang tidak pernah dimilikinya. "Dia memintaku untuk mengembalikan koin-koin itu, tapi aku tidak tahu apa yang dia maksud," kata Pak Rahmat dengan suara lemah. Wira dan timnya menyadari bahwa Sari tidak akan berhenti sampai kebenaran sepenuhnya terungkap dan mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya mendapatkan balasannya. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual terakhir,
ritual pembebasan arwah, dengan harapan bisa menenangkan Sari untuk selamanya. Malam terakhir, di bawah sinar bulan purnama yang pucat, Wira, Nina, Joko, dan Dedi kembali ke jembatan tua untuk terakhir kalinya. Mereka membawa peti koin yang mereka temukan di sungai dan berencana untuk mengembalikannya sebagai persembahan kepada arwah Sari. Suasana di jembatan malam itu begitu mencekam. Angin dingin berhembus kencang, dan suara gemerincing koin terdengar di sekitar mereka. Nina, yang memimpin ritual, mulai melantunkan mantra pembebasan, sementara Wira meletakkan peti koin di tengah jembatan. Saat mantra berlanjut, sosok Sari muncul di ujung jembatan, kali ini wajahnya terlihat jelas. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka, penuh dengan kemarahan dan kesedihan. "Kami mengembalikan milikmu, Sari," kata Wira dengan tegas. "Semoga arwahmu bisa tenang dan meninggalkan tempat ini." Namun, bukannya mereda, angin semakin kencang, dan koin-koin di peti mulai berhamburan. Sosok Sari melayang mendekat, suaranya terdengar seperti bisikan angin. "Tidak, ini belum berakhir." Tiba-tiba, jembatan berguncang hebat. Nina dan Joko berteriak ketakutan, sementara Dedi berusaha merekam semuanya dengan kameranya. Sosok Sari semakin mendekat, dan tangan-tangan hitam muncul dari dasar sungai, mencoba meraih kaki mereka. Dengan sisa tenaga, dia melantunkan mantra terakhir dengan suara keras, mencoba menutup portal yang terbuka antara dunia arwah dan dunia nyata. Sosok Sari berhenti sejenak, wajahnya terlihat berubah, dari kemarahan menjadi kesedihan. Dia menatap Wira seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, namun sebelum dia sempat berbicara, sosoknya perlahan memudar, menghilang ke dalam kabut malam. Angin berhenti, dan suasana kembali tenang. Jembatan yang tadi bergetar kini stabil kembali. Setelah malam itu, penampakan di jembatan tua hilang, dan penduduk desa tidak lagi mendengar suara gemerincing koin atau melihat sosok wanita di malam hari. Arwah Sari akhirnya bisa tenang, setelah harta yang menjadi penyebab kematiannya dikembalikan. Namun, bagi Wira dan timnya, kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka menyadari bahwa ada beberapa misteri yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan ilmu dan teknologi. Dunia arwah memiliki aturan dan keadilan tersendiri yang tidak selalu bisa dipahami oleh manusia. Dan meskipun arwah Sari telah pergi, jembatan tua di desa Pasir Ringit tetap menyimpan kisah kelamnya. Kisah tentang penunggu jembatan yang meminta tumpangan atau menjatuhkan benda-benda misterius akan selalu menjadi bagian dari cerita desa yang terus diceritakan kepada generasi berikutnya. Siapa yang tahu, mungkin di malam Jumat Kliwon berikutnya, sosok wanita itu akan kembali, meminta keadilan yang lebih dari sekadar pengembalian harta benda.